udah bisa secara free time secara bebas gitu. Terus untuk ngechat Kak Inal, ngechat nanti Kak David, ngechat Kak Syifa, Kak Glensi, Kak Gilang, Kak Rasya, Kak Adi dan teman-teman yang lain gitu. Kakak sip-sip yang keren-keren semua. Itu teman-teman bisa memaksimalkan. Jadi jangan sampai ruangan ini tuh cuma tempatnya teman-teman tuh kayak bekerja kerasanya gitu kan. Kayak kok gue nggak berkembang? Astagfirullah. Kenapa saya pakai gue lu ya? Maksudnya supaya lebih dekat aja. Kok aku nggak berkembang gitu? Kok saya nggak berkembang? Jadi memang kita tuh berusaha untuk, ayo apa yang kamu kepengen untuk kembangkan? Ayo sama-sama yuk. Bilangin ke Kak Rasya, bilangin ke Kak Dimas, bilangin ke Kak Inal, bilangin ke kakak-kakak sipsnya gitu. Kak saya kepengen untuk kayak gini, gimana caranya? Sebab ada kakak-kakak itu yang lebih dulu gitu kan, lebih dulu, lebih expert dibandingkan teman-teman, jadi bisa saling merangkul. Itu sih dari saya Kak Adi. Semoga teman-teman enjoy di Youth Ranger Indonesia dan saya yakin tuh teman-teman akan selalu membersamai Youth Ranger Indonesia karena teman-teman udah punya komitmen yang besar dan kita bareng-bareng berkontribusi kayak gitu. Nanti lanjutin sama Ko David, mungkin ada bahasan tentang Youth Ranger Indonesia seperti apa, lebih detail, boleh Bang. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada pertanyaan-pertanyaan ya? Siap. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Betul kita punya jargon. Kalau Youth Ranger Indonesia itu kalau mau foto, nanti kaki tangannya. Kita tuh tangannya kayak gini. Ini Y. Y itu adalah Youth Ranger Indonesia. Kenapa jadi kayak ganti? Orang yang lagi semangat gitu loh berjuang. Ini. Y. Tapi kita nggak bisa untuk saat ini karena nomor 3 kan. Jadi mungkin untuk setelah pemilihan teman-teman bisa maksimalkan itu lagi. Yang kedua, kita tuh punya jargon. Kalau saya bilang Youth Ranger Indonesia, itu jawabannya tuh gelorakan api pemuda. Dimana kita tuh harus menggelora semangatnya sebagai anak muda untuk memajukan Indonesia. Kayak gitu sih. Mau coba nggak? Ayo. Ya rekam coba siapa ini? Operatornya siapa nih? Ya udah direkam itu, udah direkam. Siapa tahu teman-teman ada yang mau rekam juga pakai HP kan, shoot gitu kan, nanti story tag dong ya. Canda. Jadi kita ini kita coba jargon bareng-bareng. Udah tahu kan tadi jargonnya apa? Kalau saya bilang Youth Ranger Indonesia, gelorakan api pemuda. Oke? Siap, kita bareng-bareng. Nyalain semua mic-nya, nyalain sebelum kita ini supaya nggak lambat gitu. Nyalain dulu. Oke? Aman semuanya, mic-nya dinyalain. Oke, 1, 2, 3. Youth Ranger Indonesia. Gelorakan api pemuda. Mantap guys. Oke. Sudah boleh diambil lagi teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Kak Ina, thank you banget untuk speech-nya ya. Dan kalau memang Kak Ina sudah harus fly, nggak apa-apa. Boleh langsung meninggalkan game ya, Kak. Selamat jalan. Selamat jalan. Hati-hati di jalan. Bang Adi ya. Selamat jalan. Semoga di jalan. Semoga tiba di Jepang dengan selamat ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Koko kita nih ya. Yang nggak kalah gemoy dengan Kak Rinaldi gitu ya. Please welcome teman-teman semuanya, Ko David. Halo Ko David, selamat malam. Hai, selamat malam semua. Iya, silakan Ko David, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Jadi kayaknya aku pakai HP ya, jadi yang muncul coba ya aku pakai Oke. Halo semuanya, selamat malam. Kedengeran nggak suara? Clear. Kedengeran ya? Ya, kedengeran kok, silakan. Oke. Teman-teman, selamat datang ya di Youth Ranger Indonesia. Guys, aku pakai HP aja deh biar kedengeran suaranya. Ya. Oke, teman-teman, tadi benar kata Kak Inal ya. Jadi, ayo semuanya, ini perwujudan aku juga kayak gitu. Jadi di sini bakal muncul ya, mungkin yang di luarnya baik-baik, tapi di dalamnya mungkin ada beberapa hal-hal yang nantinya ibaratnya yang nantinya kurang. Teman-teman tolong sama-sama kita bangun Youth Ranger jadi keluarga, dan kita sama-sama tadi ya sekali keluarga, ayo kita bangun sama-sama Youth Ranger dengan baik ya. Teman-teman selamat datang ya. Jadi yang gabung di Youth Ranger Indonesia itu kita kasih sebutan namanya Impact Man ya.
Jadi nanti harapannya menjadi impact buat banyak orang, menjadi impact buat anak-anak muda. Nah, hari ini juga kabar baik ya. Tadi hari ini aku habis koordinasi dengan PPI Dunia, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di seluruh dunia kayak gitu. Jadi dari US sampai dari ujung ke ujung lah di seluruh dunia kayak gitu. Tadi aku ketemu sama ketuanya dan kita akan melakukan banyak kolaborasi di 2024 kayak gitu. Jadi kolaborasi kita di 2024 sekarang ada Kak Rasya, ada Kak Dimas. Kita akan garap di level internasional kayak gitu. Jadi harapannya di level internasional ini kita sama-sama bisa mengembangkan diri kita, soft skill kita, dan juga relasi kita bukan lagi di level nasional tapi level internasional kayak gitu. Nah, jadi Youth Ranger ini udah besar banget ya. Kalau misalkan ditanya, kita masanya udah puluhan ribu ya. Di setiap provinsi ada, di setiap kota juga ada. Kegiatannya banyak banget kayak gitu. Bahkan aku sendiri mungkin nggak sampai bisa ngikutin satu persatu. Kak Adik juga sama ya. Kayaknya udah bener-bener rame banget kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman di sini rugi banget kalau cuma sekedar aktif di ibaratnya di departemen kalian aja, karena kita punya banyak kegiatan-kegiatan seru, kepanitiaan seru kayak gitu. Nah, teman-teman ketika ada di Youth Ranger Indonesia, harapannya teman-teman bisa berpartisipasi aktif, bukan jadi penonton aja kayak gitu. Jadi nanti di sini ada yang pengen ke luar negeri nggak? Ada nggak yang pengen ke luar negeri? Mau. Aku mau. Ya, pengen ketemu sama orang-orang luar negeri ya. Jadi aku rasa teman-teman di sini juga pengen mimpi ada yang kuliah di luar negeri dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi harapannya teman-teman, ayo kita sama-sama ya kan, kita sama-sama ngembangin diri kita, ngembangin soft skill ya kan. Terus habis itu pasti yang ngembangin potensi anak-anak muda kayak gitu. Tadi aku ngobrol banyak sama teman-teman PPI, mereka juga welcome banget untuk kerjasama dengan Youth Ranger Indonesia. Jadi nanti kemungkinan besar ada event ya kan. Aku tadi koordinasi sama teman-teman Youth Ranger juga di nasional, terus aku juga ngajak mungkin teman-teman Youth Ranger di Jakarta. Jadi kita punya distrik, kita juga punya regional. Nah, jadi kepanitiaan mungkin kalian yang ada di beberapa daerah di Indonesia, mungkin nggak di Jakarta, kalian punya keluarga juga di provinsi masing-masing kayak gitu. Silakan tanya mereka, tanya regional leadernya, terus habis itu kumpul sama mereka juga kayak gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika kalian menjadi Youth Ranger di nasional kayak gitu, impactment nasional, kalian akan menjadi perwajahan Youth Ranger atau anak-anak muda juga. Jadi pastiin ya teman-teman juga upgrade diri, kita sama-sama fighting ya kan. Terus habis itu sama-sama aktif. Jangan mau kalah sama wilayah, jangan mau kalah sama regional. Kitanya harus aktif, kitanya harus luar biasa. Teman-teman di sini para shift ya kan, para level shift ini semuanya aku bilang jempol, keren semua kayak gitu. Termasuk kalian yang bisa masuk ke Youth Ranger Indonesia, ke Impactment Nasional. Kalian yang masuk sini itu mengalahkan ratusan atau ribuan orang bahkan yang mau gabung ke Youth Ranger kayak gitu. Jadi kalian yang masuk sini rugi banget kalau kalian gak aktif, rugi banget kalau kalian gak maksimalkan kesempatan yang ada kayak gitu. Jadi silakan aja tanya ke setiap orang-orang di sini kayak gitu di grup, silakan belajar banyak, karena kalau kalian sendiri tadi nggak aktif, kalian cuma numpang nama, rugi banget kayak gitu. Nanti juga di sini ada Kak Rasya, ada Kak Dimas juga, dan kakak-kakak lainnya yang keren-keren yang bakal bantu kalian untuk berkembang. Dan juga tadi kita juga bakal banyak kegiatan-kegiatan di Jakarta yang kan di berbagai kota, di berbagai provinsi. Silakan aja kalian ikutan kegiatan Youth Ranger di masing-masing kota, di masing-masing provinsinya. Kalau kalian cuma pasif, sayang banget kayak gitu. Terus yang mau aku bilang sekali lagi ya tadi, gimana caranya kita bisa mengeluarkan api anak-anak muda. Yang menjadi kendala adalah kadang kita bingung ya kan, atau kita ngerasa sendiri kesepian kayak gitu, bingung mau ngerjain apa kayak gitu. Nah, di Youth Ranger kita sama-sama jadi keluarga, kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun nggak cuma diri kita tapi orang-orang sekitar kita untuk lebih positif kayak gitu. Jadi ayo munculin vibrasi positif kalian ya kan. Jangan sendiri-sendiri, kita berkawan, kita bergerombol, kita bangun Indonesia sama-sama yang lebih baik kayak gitu. Pokoknya ketika lo udah masuk sini ya kan, kita jadi keluarga sama-sama, kita bangun sama-sama ya kan anak-anak muda ini. PR kita banyak, kita gelorakan api anak-anak muda ya kan, gelorakan semangat anak-anak muda. Terus habis itu yang paling penting ya tadi teman-teman pastikan Indonesia ya kan di 2025 itu menjadi Indonesia emas ya gitu. Potensi anak-anak muda kita tingkatkan lagi, kita kuatkan lagi. Kita punya banyak relasi ya kan di dalam dan di luar negeri juga. Kita punya banyak event juga nasional dan internasional. Jadi silakan aja asah diri kalian semua,
kembangin potensi kalian, karena ini menjadi wadah katalis buat anak-anak muda bertumbuh. Aku bisa bilang dengan yakin ya bahwa Youth Ranger Indonesia itu menjadi salah satu organisasi dengan project paling banyak di Indonesia dan masa yang paling banyak di Indonesia kayak gitu. Jadi dengan kekuatan ini ya kan, dengan segala hal yang besar ini, teman-teman harus patut bangga. Teman-teman ada di kapal yang besar. Di kapal yang besar ini banyak banget goncangan pastinya. Teman-teman harus yakin, harus kuat, harus bersatu ibaratnya. Ya kan, apapun yang ada silakan koordinasikan, silakan bangun sama-sama kayak gitu. Kita kerjasama dengan PPI Dunia. Kita punya masa yang besar di internasional. Semua pelajar internasional itu gabung di PPI Dunia. Youth Ranger dengan PPI ini akan menjadi kekuatan yang besar untuk membangun anak-anak muda di Indonesia dan di dunia lebih baik. Itu aja dari aku. So, ayo semangat, kembangin Indonesia, kembangin anak-anak muda. Thank you. Semangat. Thank you, Ko Raffi, untuk insight-nya malam hari ini. Keren banget. Semoga teman-teman yang lainnya sudah kenal ya. Sudah ada 2 founder, tadi ada Kak Inal, terus yang kedua ada Ko David. Jadi kalau ketemu di jalan, jangan lupa juga disapa dan di follow Instagramnya ya. Karena kita itu Impactman Pusat, teman-teman. Oke? Ya guys, disapa ya, jangan lupa ya. Jangan diam aja ya. Disapa Kak Adi, disapa teman-teman yang lain ya. Ayo sama-sama saling follow juga. Ya. Tanya kabar terus, ada 1.000 nggak gitu? Oke, thank you ya. Sekali lagi. Berikutnya kita masuk ke founder yang ketiga sesuai dengan schedule. Ada Kak Glenji. Halo Kak Glenji, selamat malam. Kak Glenji ada nggak ya? Kayak tadi aku sempat lihat deh namanya. Tadi sempat lihat deh ada nama Kak Glenji. Apa beliau keluar lagi ya? Pentau. Baik, mungkin kita posisikan poin terakhir. Siapa tahu Kak Glenji masih OTW kali ya. Ada Kak Gilang selanjutnya. Halo Kak Gilang, selamat malam. Halo Kak Adi, selamat malam. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Awal nih Kak Gilang. Jelas sekali Kak Gilang. Waktu dan tempat Kak Gilang dipersilakan, silakan. Oke, mungkin sebelumnya salam kenal teman-teman semua. Saya Gilang. Kami berlima gitu ya, sama David, sama Inal, lalu sama Renzi dan Jessica. Kami berlima mendirikan YRI ini bersama-sama. Mungkin kalau misal dari aku nggak banyak gitu ya, kan tadi sudah banyak banget wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Kak Inal dan juga Kak David. Tapi pada intinya teman-teman, aku menekankan sekali lagi bahwasanya teman-teman di sini adalah teman-teman yang terpilih. Teman-teman yang terpilih dari bahkan sampai ribuan orang yang diseleksi dengan sangat ketat. Dan di tahun ke-6 ini di YRI teman-teman terpilih menjadi sosok-sosok yang memang pada harapannya bisa mendorong pertumbuhan pemuda yang ada di Indonesia melalui YRI. Kita memang sudah menseleksi teman-teman dengan ketat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bisa melihat bahwasanya teman-teman yang kami terima di sini adalah teman-teman yang memang punya satu visi sama dengan kami. Dan yang ketiga, kami belum tahu sebenarnya teman-teman apakah persisten dan juga konsisten dalam menjalankan visi yang sama itu dengan YRI. Nah, maka daripada itu, tadi seperti yang dikatakan oleh Kak David, bahwasanya YRI ini adalah sebuah platform yang sangat-sangat besar, teman-teman. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat prestis kalau aku bisa bilang. Mungkin kalau teman-teman nanti bisa masukin CV ya, teman-teman ada nama YRI, mungkin akan sangat-sangat bisa dilihat wah gitu ya sama baik HRD ataupun organisasi lain. Tapi pada intinya teman-teman, apalah arti nama YRI di sini teman-teman, kalau teman-teman nggak ada kontribusinya di sini. Itu yang aku tekankan gitu. Ayo teman-teman, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Impactman 6 hanya bertahan 10 tahun. Jadi dalam waktu 10 tahun ini, aku harap teman-teman bisa memaksimalkan waktu dan juga kesempatan yang teman-teman punya. Baik di divisi apapun, mau kreatif, mau program, relasi, dan lain-lain, apapun itu, semua punya kesempatan untuk berkontribusi. That's why aku berharap teman-teman bisa memaksimalkan hal itu. Yang kedua, teman-teman, tadi juga sudah sampaikan oleh Kak Inal, bahwasanya kita YRI ini memang sedang betul-betulnya gitu ya untuk namanya ekspansi. Ekspansi dalam hal kita secara internal di Indonesia, kita punya berbagai perwakilan distrik dan juga regional. Dan aku yakin teman-teman di sini juga pasti
ada perwakilan-perwakilan gitu ya, yang mungkin di tahun lalu adalah anggota dari distrik dan regional, lalu tahun ini berkeputusan untuk bisa join langsung ke Impactment yang ada di pusat. Percayalah teman-teman, distrik dan regional itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan YRI. Dan aku berharap teman-teman yang ada di sini semua, teman-teman ini bukan berarti hanya fokus di YRI pusat, atau teman-teman bisa aktif di YRI distrik dan regional akan sangat-sangat baik tentunya. Banyak program-program yang mereka akan lakukan, dan teman-teman aku harap di sini sebagai perwakilan anak muda di Indonesia, perwakilan YRI juga bisa kontribusi secara langsung melalui YRI distrik dan juga regional. Lalu yang kedua teman-teman, tadi juga aku udah bilang bahwasanya ekspansi kita bukan hanya ke internal atau ke dalam Indonesia, tapi juga keluar Indonesia. Kita punya berbagai program yang menarik untuk pemuda di Indonesia untuk bisa punya exposure terhadap apa yang terjadi di luar negeri sana. Dan aku harap teman-teman di sini bisa memanfaatkan itu dengan baik juga, baik mungkin menjadi panitia ataupun bisa menjadi perwakilan juga dari teman-teman di Indonesia untuk bisa join dan mendapatkan exposure itu yang ada di luar negeri. Akan sangat banyak hal yang teman-teman bisa ekspor di YRI, dan aku harap apapun yang teman-teman kerjakan di YRI, kerjakan dengan serius, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan fun tentunya, dan yang pasti jangan lupa berelasi. Jangan kerja sendiri-sendiri, jangan kerja hanya mengotak di masing-masing shift saja, tapi cobalah berbaur dan berelasi, dan jangan lupa sama temannya juga. Mungkin itu aja sih kalau dari aku, Mas Adi, Bang Adi, dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya, dan tetap semangat, dan yang pasti terus gelorakan hati pemuda yang ada di diri teman-teman. Terima kasih dan selamat malam. Iya, terima kasih Kak Gilang untuk opening speech-nya. Anyway, sebelumnya teman-teman, mohon izin, ini memang cuma 100 ya kuotanya ya. Karena ternyata ada beberapa rekan kita ini mau join nggak bisa nih, karena terbatas kuotanya. PIC yang pegang Zoom, Kak dari Sekre atau Finance ya? Kak V mungkin, atau Kak Wida, boleh tolong dibantu? Halo Kak Adi. Iya, gimana Kak? Ini kita pindah Zoom aja. Udah ada nih yang 300 partisipan kapasitas. Oke, jadi teman-teman sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dikarenakan ternyata kuotanya sangat banyak. Jadi kita harus pindah dulu ya ke ruangan sebelah. Silakan dicek di masing-masing grup divisinya dan pastikan join as soon as possible. Oke teman-teman semuanya ya. Untuk yang ini kita akhiri dulu, kita pindah ke yang satu lagi, oke? Bye-bye, sampai jumpa di Zoom sebelah. Ini gitu. Oke, jadi tadi kita udah dengerin Kak Rinaldi, Ko David juga luar biasa. Ada Kak Gilang juga ya tadi. Mungkin kurang lebih yang disampaikan mereka Kakak setuju semuanya. Kakak juga tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Rinaldi, ada Ko David dan Kak Gilang tadi. Kakak cuma mau menambahkan sedikit aja, yang penting pasti kalau kita mau ikut sesuatu atau mau join sesuatu tuh pasti ada tujuan yang ingin kita dapatkan. Nah itu wajar ya, misalnya kayak aku mau gabung ini, ya pasti kita pengen dapatkan feedback positif kan dari apa yang udah kita korbankan, waktu yang kita korbankan untuk itu ya kan, komitmen kita, komitmen kita yang udah kita benar-benar serahkan untuk YRI misalnya gitu, pasti teman-teman punya tujuan juga. It's okay, yang paling penting teman-teman semua itu dengan ikhlas ikutnya, maksudnya dengan hati yang bahagia, dengan penuh rasa excitement ya, jadi excited gitu, join di YRI, bersama-sama berkembang di YRI, itu sih yang paling penting, karena dari situ nanti awal mulanya dengan hati yang bahagia, happy, kita mendapatkan kesenangan, teman-teman baru di sini, itu yang akan membuat kita bertahan gitu. Itu juga yang membedakan antara anggaplah organisasi kita bilang ya dengan organisasi lain, di mana hati kita tuh nyaman, kita di sana merasa berkembang, merasa dihargai gitu kan, pasti kita akan tetap bertahan di satu organisasi tersebut gitu. Sama dengan gabung di YRI, yang paling penting tuh hati kita, gimana kita bersyukur bisa dipertemukan dengan teman-teman yang ada di YRI,
teman-teman bisa berkembang di sini, bisa meningkatkan potensi ya, sebagaimana visi misi kita juga ya, menjadi wadah untuk pengembangan potensi pemuda di Indonesia. Itu sih yang paling penting kalau menurut kakak. Ketika kita udah nyaman, ketika kita udah senang, otomatis nanti itu semuanya mengalir aja tuh kebaikan-kebaikan. Entah itu nanti teman-teman bisa lebih potensial lebih besar lagi, lebih banyak lagi orang-orang yang akan ditemui, orang-orang hebat yang akan ditemui, ya kan, kesempatan-kesempatan besar yang akan hadir, itu nanti dengan sendirinya akan teman-teman dapatkan gitu. Yang penting atur hatinya dulu, niatnya. Semoga kita bisa sama-sama membersamai semuanya untuk di RI ini. Kebetulan kakak yang paling jauh nih dari teman-teman founder lainnya, kakak di Duri, kota kecil di Riau gitu kan. Sementara teman-teman lain mungkin di Jawa yang bisa sering meet up, ketemuan, tapi it's okay. Itu tidak mengurangi mengurangi rasa syukur kakak bisa bergabung di RI gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin ada juga nih yang memang nggak di sentral, nggak di Jawa dan sekitarnya, mungkin ada yang di luar Pulau Jawa. Tetap semangat, positive thinking, semoga nanti ada waktunya kita bisa ketemu bareng-bareng ya, ngumpul gitu. Mungkin itu aja sih dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Selamat kepada teman-teman yang udah terpilih ya menjadi impactment dari ratusan orang gitu, teman-teman di sini yang berkesempatan untuk gabung. Semoga bisa jadi versi terbaik dirinya untuk kedepannya, gitu aja. Mungkin itu aja ya kakak, karena masih dinas nih. Makasih Adi. Terima kasih Kak Siva, sama beraktivitas kembali ya, dan semangat Kak untuk dinas malamnya. Oke guys, itu tadi dia dari 4 orang founder kita, dan sepertinya dari Kak Siva lagi, Kak Glenzia memang berhalangan. Untuk malam hari ini nggak apa-apa ya. Teman-teman yang pengen tahu siapa itu Kak Glenji, boleh banget nanti di follow LinkedIn-nya, ada Glenji, Kak Glenji, kemudian ada juga Instagram-nya, jadi teman-teman bisa kenal, oh ternyata Kak Glenji orangnya yang ini gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, founder udah, berikutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari salah satu CEO representatif kita ya, yang sangat unyu sekali, yang udah join pada malam hari ini. Halo Kak Dimas, selamat malam. Halo Kak Adi, selamat malam. Ini dia. Ya, Kak Dimas, gimana, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kamu nggak bosan kan ya ketemu aku tiap malam? Enggak, aman. Siap menemani teman-teman semua. Oke, siap kalau gitu. Silakan Kak Dimas, patuhan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak dan juga calon Bapak founder Youth Ranger Indonesia, ada Kak David, Kak Inal, Kak Gilang, Kak Siva, Kak Glenzi, yang luar biasa telah menciptakan keluarga di Youth Ranger Indonesia, dan juga best partner aku juga di Rasya, CEO, dan juga teman-teman SIF, PISIF, dan juga seluruh jajaran yang ada di Impactment 6. Malam ini Dimas sangat bersyukur dan berbangga bisa bertemu teman-teman semuanya, keluarga baru Dimas. Selamat datang, Dimas ucapkan untuk teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Youth Ranger Indonesia, tempat untuk kita belajar dan juga melesat bersama. Teman-teman, di tahun yang baru, di tanggal 13 Januari 2024 merupakan tahun yang perlu teman-teman ingat, di mana momen kita pertama kali bertemu bersama dan menuangkan ide dan juga cerita yang luar biasa. Di sini Dimas tidak muluk-muluk menjanjikan ini itu, tapi yang paling utama yang dapat merasakan seberapa besar dampak yang akan didapatkan di Youth Ranger Indonesia adalah diri kalian sendiri, teman-teman. Di sini Dimas masih kuliah juga, teman-teman, masih kuliah di semester 7 di Sekolah Kedinasan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Jadi untuk aslinya Dimas dari Jawa Tengah, dari Kebumen. Sekarang Dimas lagi ada di Kebumen. Nah, besok tanggal 14 akan ada kegiatan dari Youth Ranger Indonesia juga, kolaborasi bareng Trust Ranger. Kebetulan Dimas founder dari Trust Ranger, teman-teman. Kita akan bikin Youth Asian Festival. Nah, dan nantinya teman-teman ada Dimas sama Rasya dan juga teman-teman dari pusat, kita akan
bersama founder tentunya kita akan keliling ke seluruh regional yang ada di Jawa, yang di seluruh Indonesia gitu. Kita akan baik secara online ataupun offline. Kita beri nama bersama PR yang sangat luar biasa. Kita akan namanya adalah YRI Youth Connect. Jadi kita akan berkeliling sambil mendapatkan value dan juga kita mendengarkan aspirasi serta apa sih yang diinginkan ranger anggota kita, apa yang diinginkan teman-teman yang ada di daerah. Karena youth ranger besar dan juga berdampak itu bukan hanya dari kita, tapi justru teman-teman yang ada di seluruh regional yang ada di Indonesia, teman-teman. Oleh karena itu, program yang akan nanti digalakkan bukan hanya dari atas ke bawah, namun secara grassroots, menjangkau grassroots, justru yang sangat penting, di mana kebutuhan ataupun target sasaran itu berasal dari lingkup bawah ataupun lingkup anggota kita, sehingga kebermanfaatan yang akan kita buat itu dapat berdampak lebih nyata, tepat sasaran, dan juga bermanfaat. Itu yang ingin kita galakkan, teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman, di sini teman-teman, aku harap teman-teman yang perlu diingat teman-teman, di sini teman-teman telah telah melewati proses yang cukup panjang. Ada seleksi berkas di mana sedikit spill ya teman-teman, yang mendaftar ranger sekarang sudah puluhan ribu teman-teman. Teman-teman merupakan koordinator dari puluhan ribu anggota pemuda yang di seluruh Indonesia. Boleh teman-teman kasih apresiasi ke diri kita sendiri, karena terkadang apresiasi itu lebih sering kita ucapkan, namun apresiasi diri sendiri sering terlupakan. Nah, karena sangat luar biasa, aku harap teman-teman bisa memanfaatkan betul potensi dan juga kesempatan dan hal yang teman-teman lakukan. Ada Kak Siva, Kak Rima, Kak Ria, Kak Ervina, Kak Rian, Kak Agung, Kak Egi, dan juga teman-teman yang lain, Kak Priska, ada Kak Andika, dan juga teman-teman yang lain bisa untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, teman-teman. Dimas di sini sama Rasya akan menamai teman-teman. Kita juga sangat terbuka untuk kita mendapatkan masukan saran. Kita CEO dan juga wakil Dimas dan Rasya akan ada sebuah platform di mana disebut dengan ruang dengar. Teman-teman bebas untuk meluapkan apapun yang teman-teman rasakan dan juga ingin sampaikan ke kita, ke CEO dan juga co-CEO. Kita sangat terbuka atas kritik seperti itu, ataupun hal-hal yang teman-teman ingin ceritakan. Teman-teman bisa berkeluh kesah di sana yang tanpa ada nama ya, jadi anonim, pakai Google Form, anonim, nggak ada umur apa-apa, dan dijamin kerahasiaannya. Itu teman-teman mau ngucapin apresiasi kepada teman lain. Misalnya di sini Kak Fairuz mau bilang terima kasih kepada Kamia Gisel di situ Kak, terima kasih, ataupun ada hal lain, teman-teman boleh banget menyampaikan semuanya di Google Form tersebut. Jadi itu teman-teman, dan kita banyak hal yang ingin capai bersama teman-teman. Di tahun ini merupakan di kepengurusan ini saat ini akan ada beberapa hal yang sangat menarik. Nanti akan kita paparkan bersama bareng Kak David tentang hal-hal yang menarik untuk teman-teman lakukan. Aku harap teman-teman bisa terus bersemangat, tidak jadilah sebuah api yang terus berkobar, teman-teman. Jangan jadi api yang hanya terbakar di awal dan kemudian hangus menjadi abu, tapi terus terbakar hingga nantinya teman-teman dapat memanfaatkan dari apa yang teman-teman inginkan. Aku ini Dimas, satu hal yang Dimas selalu sampaikan dimanapun teman-teman, teman-teman akan sebuah organisasi ataupun sebuah wadah itu dianggap berhasil bukan tentang berapa banyak hal-hal yang dilakukan, bukan tentang seberapa banyak tentang proyek-proyek yang dia dilakukan, namun tentang bagaimana dia dapat berdampak bagi para anggotanya dan juga sekitarnya. Itu poin utama ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini tidak merasakan dampak positif terhadap teman-teman sendiri, kita dianggap gagal teman-teman. Bukan kita Youth Ranger yang bisa berhasil menciptakan program internasional, kolaborasi sana sini, itu mungkin bonus teman-teman. Tapi jauh lebih fundamental di mana teman-teman Kak Ana, Kak teman-teman yang lain, Kak Dewi, Kak Septi,
Kak Indah itu dapat merasakan tentang kebermanfaatan dari Youth Ranger Indonesia. Teman-teman jadi lebih upgrade, teman-teman jadi lebih bertumbuh. Itu poin utama yang Dimas di sini tekankan, teman-teman. Dan teman-teman di sini jangan menganggap jika kalau teman-teman lebih tinggi jabatannya jadi pusat, teman-teman juga semena-mena dan sebagainya. Tapi teman-teman ada representatif dari setiap wilayah yang ada di Indonesia. Aku harap teman-teman komitmen, terus jaga semangatnya. Aku pun sangat terbuka teman-teman untuk diskusi, ngobrol. Teman-teman juga hal-hal yang teman-teman sampaikan. Misalnya nih, teman-teman Kak Silmi kepengen bikin workshop, ataupun Kak Irma kepengen sharing tentang pengalamannya, ataupun teman-teman yang lain, Kak Kamal misalnya kepengen sharing hal impian yang ingin teman-teman lakukan. Teman-teman ceritakan saja. Aku ingin mimpi-mimpi teman-teman kita wujudkan bersama di Youth Ranger Indonesia. Kita bantu fasilitasi sebisa kita mungkin dan paling relevan. Aku harap nanti juga akan tumbuh lebih banyak orang pemuda yang peduli dan juga berkompeten. Jadi teman-teman juga harus jangan mau terus-terusan menjadi sebuah penonton, tapi sebuah pelaku dan juga selalu lakukan seperti itu, teman-teman. Terakhir yang Dimas ingin sampaikan, teman-teman, setiap orang punya jalannya masing-masing, teman-teman. Dan teman-teman di sini tidak ada yang benar dan salah, tapi yang salah jika dia yang tidak pernah mencoba tapi sudah takut, dia yang telah, tapi dia ketika dia yang belum tahu tapi dia tak mau cari tahu, dan ketika dia sudah takut melakukan apa-apa tanpa pernah mencoba. Dan teman-teman, setiap buat aku dalam perjalanan dan berproses, kita ada 3 hal yang teman-teman harus punya. Pertama, partner. Partner itu adalah kawan untuk kita berdiskusi ketika kita bingung menentukan jalan. Kedua adalah teman-teman perlu mentor. Mentor ketika dibutuhkan, ketika teman-teman ada yang mengingatkan. Dan terakhir inspirator, di mana semangat teman-teman harus dijaga, dinyalakan, dan terus menjadi sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Ayo kita bersama-sama guncangkan Indonesia dengan segala karya yang kita miliki bersama. Sampai selamat bertemu teman-teman, keluarga Dimas di sini, keluarga Dimas semua di sini, keluarga di Youth Indonesia. Ayo kita tumbuh dan juga melesat bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, thank you Kak Dimas. Ya, semoga jadi insight ya buat teman-teman, terutama yang baru join banget di tahun ini ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kayak ada masih bertanya kayak, worth it nggak sih aku join sebagai Impact Man 6.0? Let's try. Jalankan saja, ikutin semua arahan dari masing-masing leadernya, dan ya akan ada hasilnya nanti. Seperti itu ya. Oke, berikutnya Kak David udah ya, Kak Dimas sudah. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan company profile dan juga Q&A dari Ko David. Halo Ko David, masih bersama kami di sini? Oke, silakan Ko David, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo semuanya guys. Halo Ko David. Halo Ko Hai. David. Halo Kak David. Malam. Nah, sekali lagi aku ucapin thank you ya teman-teman yang udah gabung. Sekarang udah lengkap nih ya 118 orang yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini ya. Nah, yang pertama sebetulnya kita itu adalah NGO. Terus habis itu kita dinaungi oleh yayasan, nama yayasan itu Yayasan Potensi Indonesia Jaya kayak gitu. Nah, kita punya hashtag Gelorakan Api Pemuda ya. Dan warnanya kita ini sama kayak jaket yang aku pakai ya. Jadi ada warna ungu, warna kuning ya kan, kuning busuk ya kalau misalkan bilang, sama warna pink ya, pink tua ya. Nah ini kalau misalkan pakai baju kayak gini ya, pakai jaket begini, ini orang-orang langsung ibaratnya langsung lirik kita lah kayak gitu. Ini jaket ciri khasnya kita sama-sama kayak gitu. Next. Nah kita lanjut ya. Siapa yang udah punya tuh kata Kak Dimas tuh? Ya jangan lupa teman-teman. Ya udah. Udah punya belum nih? Kalau belum, ayo langsung order ya. Jangan lupa nanti beli Youth Ranger. Lanjut Kak. Kita ada 2018. Teman-teman silakan cek di websitenya youthrangerindonesia.com. Nanti harapannya kita akan berbagai macam perbaikan-perbaikan juga di website, dan harapannya teman-teman yang di website ini bisa
sama-sama kawal nih, ada beragam program ataupun update-update menarik nanti di Youth Ranger Indonesia sendiri. Jadi kalau misalkan kita bilang di sini Youth Ranger itu yang menjadi poin penting ya di sini teman-teman, kita itu bergerak di bidang ada pelatihan, mentoring, dan pengabdian di tingkat daerah, nasional, internasional kayak gitu. Sekarang sebetulnya kita beranjak melakukan berbagai macam kegiatan dan kolaborasi di internasional. Nah, bersyukur banget nih teman-teman SIF yang sekarang itu aku bilang jempol-jempol juga, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan di level sekarang kita udah aktif di daerah, di Jakarta, di setiap provinsi. Kemudian kita akan aktif di internasional. Jadi kita ngelakuin pelatihan-pelatihan, baik offline dan online, kemudian kolaborasi-kolaborasi dengan beragam NGO lainnya. Kayak gitu. Nah, jadi next, kita itu sebetulnya menjadi wadah yang aku bilang ini menjadi salah satu organisasi yang aku bilang sedikit organisasi yang verified centang biru ya, pas lagi di awal-awal 2021 kemarin ya. Kita juga udah verified, dan bersyukurnya kita juga aktif ya, menjadi organisasi yang aktif, bukan hanya aktif di postingan aja, bukan hanya orang-orangnya mungkin yang pasang nama aja, tapi orang-orangnya semuanya terlibat aktif satu sama lainnya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas, kita udah di 5 tahun lebih kita berdiri dari 2018, ya kan? Dan tahun ini kita menginjak nanti ulang tahun yang ke-6 ya, bareng-bareng nanti kita kawal kayak gitu. Jadi nggak terasa udah 6.0. Jadi ini ada pengurusan 6.0 dan ada beberapa orang yang memang dari Impact Man 1.0 udah aktif dan masih ada juga di sini membersamai kita. Jadi ibaratnya banyak orang yang merasa terbantu dan juga berkembang di Youth Ranger Indonesia, dan aku berharap teman-teman yang di sini juga tetap berkembang dan berproses sama-sama kayak gitu. Nah, kita saat ini punya 142.000 pengikut ya. Ayo teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya. Ini udah pada yang follow semua kan ya. Nah, abis ini silakan aja teman-teman videoin ya kan, teman-teman videoin, terus habis itu teman-teman tag di Instagramnya youthranger.id, terus habis itu kalian kasih caption kira-kira apa yang membuat kalian ibaratnya ingin bergabung di Youth Ranger Indonesia, atau kira-kira kalian kasih sesuatu quotes atau apapun mengenai Youth Ranger Indonesia sehingga orang lain aware tentang Youth Ranger Indonesia. Setiap orang di sini ya, jangan lupa ya, nanti posting aja mengenai kegiatan hari ini kayak gitu. Terus jangan lupa follow teman-temannya juga di sini. Kita juga punya LinkedIn, ya kan? Kita punya LinkedIn, kita punya TikTok, kita punya YouTube juga. Jadi jangan lupa dicek dan di follow semua ya. Terus kita juga tadi ratusan ribu pemuda di Indonesia. Jadi kita punya masa banyak dan aktif semua di 33 regional bahkan. Gitu. Next. Ya, jangan lupa di follow. Terus habis itu ini visinya ya. Jadi teman-teman, kita pengen menjadi wadah. Kalau kalian gini teman-teman, kalau kita ngelihat air kayak gitu ya, terus kita taruh di sebuah mangkok kayak gitu kan. Nah, mangkok ini akan berisi air, sama saja seperti Youth Ranger. Jadi ini menjadi wadah, jadi tempat untuk anak-anak muda Indonesia ini berkumpul di sini, mengembangkan jiwa kepemimpinan, leadership, bakatnya dan karakternya, sehingga mampu berkontribusi nyata buat Indonesia dan berdaya saing secara global. Jadi sejak awal dari 2018 Youth Ranger didirikan, kita sama-sama sadar bahwa ketika kita mau menjadi generasi emas, levelnya kita bukan lagi di skala daerah, skala nasional, tapi skala internasional. Tapi jangan lupa untuk balik mengabdi di Indonesia juga kayak gitu, untuk mengembangkan Indonesia, ataupun ya balik lagi mengembangkan anak-anak mudanya. Paling penting teman-teman, kita tuh kawal ya, nggak cuma bakat kepemimpinan, tapi juga karakternya. Makanya kita sama-sama growing bareng, kita sama-sama saling tolong, ya kan. Dan di sini kita belajar tadi gimana caranya kerjasama dan sebagainya, kayak gitu. Next. Thank you. Nah, terus kita punya misi nih. Misinya yang pertama, teman-teman bisa baca sendiri juga sih sebetulnya. Yang pertama bertakwa ya. Kita harapannya teman-teman di sini pastinya mengarahkan ke hal-hal yang baik lah, bukan hal yang buruk. Jadi teman-teman silakan
menjadi pemuda ya, anak-anak muda yang takut kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kita juga mendorong setiap orang yang punya potensi ya kan, pastinya untuk didorong untuk bisa mengembangkan bakat-bakat yang ada, potensi yang ada, talenta yang ada dengan optimal, dengan maksimal ya, kayak gitu. Dan paling penting didukung dengan karakter yang baik dan juga benar kayak gitu. Jadi baik dan juga benar ini suatu hal yang sulit, tapi ibarat di masa sekarang sulit tapi harus penting dilakukan kayak gitu. Yang paling penting juga yang ketiga adalah berkompeten kayak gitu. Nah, pentingnya gimana kita bisa berkompeten adalah gimana ketika kita punya mengembangkan bakat ini, kita juga bisa mengembangkan kompetensi kita kayak gitu. Jadi nggak cuma kita bisa ibaratnya kita bisa di permukaan ya, tapi kita benar-benar bisa menspesialisasi ya bakat yang kita punya, dan juga kita bisa akhirnya berdaya saing buat orang-orang di luar sana kayak gitu, di luar negeri kayak gitu. Nah, yang paling penting keempat untuk di masa sekarang adalah gimana kita bisa berkolaborasi kayak gitu. Penting banget untuk kolaborasi satu sama lain. Kalau misalkan kita nggak kolaborasi, Youth Ranger juga nggak ada sampai saat ini kayak gitu. Youth Ranger berkolaborasi dengan beragam NGO, beragam macam stakeholder kayak gitu, yang akhirnya membuat Youth Ranger saat ini ya tadi besar, ada di lebih dari ratusan kota, ada di berbagai macam project ya kan, dan kita juga berkoordinasi dengan beragam stakeholder kayak gitu. Terus yang terakhir, kita punya jiwa penggerak kayak gitu. Nah, yang lahir jiwanya Youth Ranger, kalau kalian lihat kayak gitu, anak-anak Impact Man itu nggak bisa diem kayak gitu, pasti selalu pengen ngerjain sesuatu hal, pengen buat sesuatu hal kayak gitu. Orangnya kreatif semua kayak gitu, orangnya pengen buat aksi, gatel pengen lakuin sesuatu. Lihat Kak Dimas, lihat Kak Rasya, lihat Kak Adi dan teman-teman semuanya, pengennya buat sesuatu kayak gitu. Nah, aku berharap teman-teman juga sama, punya jiwa penggerak ya kan, gimana cara kita bisa mengeluarkan api anak-anak muda itu kayak gitu. Next. Nah, itu harapannya teman-teman bisa pegang misi yang ada kayak gitu. Di sini ada Kak Syifa ya kan, Kak Syifa Kennedy. Nah, teman-teman yang ada di sini sebetulnya ini kisahnya juga menarik ya kayak gitu. Awalnya Kak Inal punya program, namanya programnya itu ngobrol asik dulu ya, karena Kak Inal ikut duta genre gitu. Pembicaranya itu pertamanya adalah aku, karena dulu di ITB aku menjadi mahasiswa berprestasi di sana, terus habis Kak Inal ngajakin, akhirnya aku jadi pengisi ngobrol asik pertama di WhatsApp kayak gitu. Awalnya 200-an orang yang ikutan aktif kayak gitu, jadi diskusi lewat WhatsApp. Akhirnya dibuatlah diskusi-diskusi berikutnya, dan akhirnya kita berdua, aku sama Kak Inal, diskusi, kayaknya ini rame banget kayak gitu kan, dan makin aktif orang-orangnya. Akhirnya dibuatlah kayak gitu kan, ayo kita cari teman-teman yang lain yang bisa bangun kayak gitu kan, bangun Youth Ranger ini kayak gitu. Ada Kak Gilang, ada Kak Glenzi, ada Kak Syifa, kita sama-sama bareng kayak gitu kan untuk bangun ini. Awalnya bertujuh, tapi akhirnya kita berlima yang stay, yang kita bangun sama-sama kayak gitu. Kita berlima, kita bangun. Ketika kita mulai open recruitment, itu ada sekitar 300 orang yang hadir yang mau ikutan gabung kayak gitu kan. Kebetulan karena aku sama Kainal juga sama-sama aktivis ya dulu ya kayak gitu. Terus habis itu pas lagi itu kita bangun di Ranger 1.0 kayak gitu. Dan pas lagi itu kita bersyukurnya dibantu sama Kemenpora. Jadi annual meeting kita pertama itu di gedung Kemenpora kayak gitu. Jadi sama-sama, aku masih ingat banget, kita sama-sama naik KRL kayak gitu kan. Kita sama-sama naik nge-grab bareng kayak gitu. Kita sewa hotel sama-sama kayak gitu kan. Terus habis itu setelah kita sewa hotel sama-sama kayak gitu kan sama teman-teman yang lain, kita diskusi bareng kayak gitu. Itu kita semua mulai dari nol kayak gitu. Jadi pas lagi itu aku mahasiswa apoteker, terus Kak Inal tingkat 4 kayak gitu kan. Jadi kita mulai ketika mahasiswa kayak gitu, kita mulai dari nol kayak gitu. Dan bersyukurnya Youth Ranger ada sampai saat ini karena ya tadi kita sama-sama kompak, konsisten untuk ngembangin anak-anak muda kayak gitu. Dan tadi ketika kita mengerjakan ini sesuatu dengan apa ya aku bilang ya, dengan hati yang positif, dengan ketulusan hati, semuanya bakal balik ke kita kayak gitu. Next. Nah, ini strukturnya ya. Jadi Kak Inal di sini menjadi CEO Youth Ranger Indonesia. Nah, kita aku sama Kak Inal itu kita sama-sama berdiskusi juga ya sama teman-teman yang lainnya juga kayak gitu, teman-teman founders, kira-kira siapa yang bisa menjadi penggantinya kayak gitu. Nah, ini menjadi apa ya, menjadi sejarah pertama juga ya di Youth Ranger Indonesia, karena
awalnya ibaratnya Kak Inal kayak gitu kan, yang menjadi, karena dari teman-teman founders juga rasanya berat ya untuk menjadi CEO, tugasnya berat banget ya gitu. Aku sendiri atau teman-teman juga tidak bersedia kayak gitu kan. Kemarin Kak Inal luar biasa banget ya gitu menjadi CEO. Udah masanya untuk mengganti kepemimpinan kayak gitu kan. Di sini ada 2 orang yang luar biasa. Di sini ada Kak Dimas dan juga ada Kak Rasya kayak gitu. Yang harapannya di pengurusan mendatang itu menjadi CEO Youth Ranger ya kan, bersama dengan Kak Rasya ya. Kak Rasya menjadi wakilnya nanti kayak gitu. Nah, di sini juga ada sekretaris, ada kreatif ya. Ada Kak Atfi kayak gitu. Ada Kak Nau ya kan, ada Kak Nau, ada Kak Hasan, ada Kak Widatul ya kan, ada Kak Desi dan juga ada Kak Amanda kayak gitu. Nah, aku berharap teman-teman di sini bantu dan support setiap pengurus yang ada kayak gitu. Ada wakil-wakilnya juga. Jadi silakan aja. Youth Ranger ini akan berhasil kalau kita semua satu komando. Youth Ranger akan berhasil kalau misalkan semuanya serempak mengerjakan hal yang sama yang diarahkan atau diinformasikan. Kalau misalkan satunya itu udah pergi kemana nggak sesuai dengan arahan di atas, itu akan berantakan kayak gitu. Jujur aja mungkin Dimas dan teman-teman yang lain juga mungkin di level nasional itu akan pusing banget kayak gitu. Kenapa? Karena kita akan berkoordinasi dengan 33 provinsi di semua Indonesia, ya kan. Terus habis itu kita juga punya badan semi-otonom, ada Trust Ranger, ada Your Angry Zone, ada Toko Ranger kayak gitu kan. Jadi benar-benar besar banget ya kan. Gerbong Youth Ranger itu besar banget kayak gitu. Nah, jadi aku berharap teman-teman bisa saling berkoordinasi, saling fast respon. Jadi di grup tolong ya, kita sama-sama sharing terus fast respon, dijawab ya nanti ya kakak-kakak yang lainnya juga. Terus komunikasinya harus baik kayak gitu. Dan aku rasa untuk masuk ke Youth Ranger yang tadi aku bilang itu sangat sulit. Jadi ketika kalian masuk, tolong tunjukkan kalau kalian benar-benar layak dan pantas untuk ada di posisi ini. Karena banyak banget yang pengen ada di posisi teman-teman juga kayak gitu. Jadi silakan aja maksimalkan. Tugasnya nggak akan mudah, tapi aku yakin teman-teman yang terpilih adalah teman-teman yang mampu untuk mengemban amanah ini. Next. Jadi ini strukturnya ya, teman-teman ya. Jadi silakan disapa Kak Dimasnya, Kak Rasyanya, kayak gitu, dan teman-teman yang lainnya. Kayak gitu. Jangan lupa di-follow, di-chat ya kakak-kakak keren yang lainnya ini, kayak gitu. Silakan dicek IG-nya juga. Kak, boleh nambahin dikit, Kak? Boleh. Pak David, boleh nambahin dikit? Boleh, Oke. boleh. Teman-teman, ya izin Kak, Kak David. Jadi di sini teman-teman, Dimas sama Rasya itu kan di sini akan ada 6 shift di sini. Ada sekretaris, kreatif, hubungan atau relation, finance, program juga HRD. Nah, masing-masing Dimas dan juga Rasya itu kurang lebih ada 3 dibagi 2 tugas. Gampangannya Dimas bagian untuk urusan di eksternal dan Rasya di bagian internal. Nah, di eksternal Dimas akan banyak hubungan bareng sekretaris, kreatif dan juga humas. Kemudian Rasya akan di finance, program juga HRD. Namun job desk kita di 3 itu masing-masing 3. Namun itu juga saling backup dan semuanya saling berhubungan sebenarnya. Jadi agar tidak tumbang tindih dan juga hal-hal yang lain, teman-teman masing-masing 3 ini bisa saling berkoordinasi. Dia menutup kemungkinan juga ketika Dimas bisa langsung bisa ke finance juga, sehingga teman-teman jangan juga nanti jadi bingung dan lain sebagainya gitu. Nanti akan lebih detailnya seperti apanya, akan ada juga penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana job desk-nya, SOP-nya semuanya dari teman-teman di seluruh shift gitu. Mungkin Rasya ada tambahan, Rasya? Iya teman-teman, jadi nanti aku tadi udah disampaikan juga ke dari Dimas beberapa kan yang pembagian shift itu, dan aku megang operation, finance, sama HRD gitu. Jadi nanti kita tetap saling keep in touch, tapi tetap sama shift-shiftnya yang lebih mengkoordinasi teman-teman gitu ya. Aku sama Dimas lebih kayak ngelihat kinerja teman-teman gitu sebagai supervisor, karena di sini juga nanti ada KPI-nya, tiap individu akan dinilai performanya biar teman-teman bisa mengevaluasi dirinya teman-teman tuh gimana sih kinerjanya selama jadi impact man kayak gitu. Mungkin itu sih sedikit tambahan dari aku, Dim, dan
nanti kita saling bantu aja, walaupun mungkin ada di luar shift yang mungkin aku sama Dimas nggak pegang, maksud tuh kayak sekretaris public relation itu kan dipegang Dimas, tapi kita tetap saling bantu aja di sini gitu, sama teman-teman yang lain, teman-teman di shift yang lain gitu. Lagi mungkin dari aku ya teman-teman, aku balikin ke Ko David lagi kali ya mungkin untuk lanjutin presentasinya. Oh iya betul. Oke, boleh dilanjut Ko David. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman tolong ya dibantu nanti sama-sama Kak Dimasnya sama Kak Rasya. Jujur aku ngerasa teman-teman shift yang ini keren banget ya kan. Teman-teman harus belajar sama mereka juga kayak gitu. Aku pun belajar sama mereka kayak gitu. Jadi apa ya? Ketika di sini semuanya saling kolaborasi, semuanya saling kerjasama kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi kayak gitu, semuanya sama-sama belajar kayak gitu. Ya. Jadi semangat ya, silakan aja koordinasi ya nanti sama Kak Dimas, Kak Rasya kayak gitu. Sama aku juga. Pokoknya ketika ada di sini kita jadi keluarga. Nggak boleh ada yang sombong-sombong, ya kan? Ketika kalian di daerah juga nanti kalian juga nggak boleh sombong-sombong sama masing-masing Pac-Man yang lain kayak gitu. Boleh di chat nggak? Kalian tuh dari tinggal di kota mana? Boleh nggak di chat teman-teman? Dari kota mana? Next, sambil kita lihat ya portofolionya, nih teman-teman. Boleh nggak di chat? Teman-teman dari kota mana? Dari mana? Depok. Dari mana tuh? Medan, Bekasi, Sumut, Bogor, Purwokerto. Yang di Jogja ada nggak teman-teman? Jogja. Ayo kita ketemu di Jogja. Bekasi, Jakarta, rame Kak. Banyak ya, Lampung. Jadi mostly aku bisa bilang 60% ya di Jakarta ya. Kayak gitu Jabodetabek ya kayaknya ya. Bekasi nih bos tuh. Bandung. Ada nggak Bandung? Bandung ada nggak tuh? Olahraga. Malang, Bandung ada Bandung tuh. Tadi Mas. Asik. Cibubur, Bekasi. Bekasi tadi udah beberapa kali nih. Ya. Itu mah beda planet. Septia. Banyak nih teman-teman ya. Oke, kita sambil lanjut ya. Yuk, portofolionya. Jujur aja kita tuh banyak banget program ya kan. Banyak banget program. Kita juga nanti ada beberapa program-program wajib yang nanti kita menjadi program unggulan ya. Kayak gitu. Dan ini salah satunya adalah Indonesia Youth Potential Festival ya. Kayak gitu. Ini jadi program yang kita bilang menjadi penghargaan buat Duta Potensi Pemuda Indonesia ya, kayak gitu. Nah kita juga apa ya, kita akan buat ini menjadi rutin. Ini menjadi salah satu momentum juga untuk perayaan kita bilang perayaan dari Youth Ranger Indonesia sendiri kayak gitu. Jadi ini akan dilakukan rutin setiap tahunnya. Teman-teman juga bisa ikutan hadir di sini. Teman-teman juga bisa sharing satu sama lain di sini kayak gitu di YPF. Nah, kita juga punya Duta Potensi Pemuda Indonesia kayak gitu. Jadi silakan aja teman-teman cek nanti ya Duta Potensi di setiap provinsi juga. Jadi kita punya program, ini program yang digagas sama ambasador kayak gitu. Kak, misalkan program Indonesia Potential Fest ini dilaksanakan atau programnya dikerjakan sama beberapa atau bahkan misalkan gini, teman-teman dari departemen program, teman-teman ada di departemen relasi, teman-teman semua yang tergabung di Pac-Man Nasional bisa mengikuti kepanitiaan di luar departemen kalian kayak gitu. Jadi silakan aja untuk aktif, untuk ikutan, untuk kita menjadi ketuanya kayak gitu kan, untuk menjadi aku bilang menjadi panitia atau head aktifnya di sana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengasah kemampuan teman-teman juga di sini kayak gitu. Kemarin ya kita udah bikin konten-konten kegiatan-kegiatan seru ya kayak gitu. Terus kita ngundang content creator, terus habis itu mengundang orang-orang hebat lainnya di acara YPF itu. Next, YPF. Terus kita juga buat pengabdian kayak gitu. Pengabdian ini kita lakukan di berbagai provinsi. Setiap tahunnya kita juga melakukan pengabdian kayak gitu. Kemarin kita ke Bangka Belitung, ada kemarin sama Kak Teguh ya, membuat project di Desa Mina kayak gitu ya. Jadi di sana ada berbagai macam kolaborasi-kolaborasi seru. Kita juga disambut baik sama masyarakat lokal, ya kan? Aku berharap mungkin pesanku di pengabdian-pengabdian ini, teman-teman, ketika teman-teman pergi ke sana, teman-teman merepresent Youth Ranger Indonesia. Jadi pastikan juga teman-teman juga sopan santunnya dijaga dan beberapa hal lainnya juga dijaga kayak gitu. Karena percayalah ketika sekali nama kita tercoreng kayak gitu kan, itu akan diingat sama banyak orang. Jadi teman-teman akan semakin apa ya aku bilang ya, tugas kalian akan semakin berat
dan juga pastinya kredibilitas akan semakin dipertanyakan, dan jadinya pastiin berat lah bawa nama Youth Ranger ini, tapi ini menjadi salah satu kebanggaan tersendiri ketika kalian bisa membawa harum nama Youth Ranger kayak gitu. Next, jadi semangat. Nah, kita juga kemarin bikin perayaan HUT. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ada Kak Ina, ada juga ada kita bilang rumahnya Pak Habibie zaman dulu ya. Kita kemarin datang, kita hadir, terus habis itu kita juga buat kegiatan seru di sana kayak gitu, membahas mengenai kira-kira potensi anak-anak muda, terus habis itu bagaimana anak-anak muda yang seharusnya berjuang untuk Indonesia kayak gitu. Jadi pesan-pesan yang diberikan untuk anak-anak muda oleh kita bilang cucu dari Pak Habibie, anaknya Pak Habibie kayak gitu. Next, kita punya duta potensi pemuda Indonesia, tadi udah disampaikan ya. Jadi pelamar di kemarin ada berapa? Kak Dimas atau Kak Teguh di sini? Pelamar dari yang daftar kemarin itu hampir 3.000, Kak. Ya, daftar hampir 3.000. Yang dipilih berapa orang? Kak Teguh. Ada juga yang duta internasional, Kak, untuk tahun ini. Sepasang. Ada sepasang duta internasional ya. Jadi nanti berarti totalnya ada sekitar berapa banyak tuh? Kalau sepasang berarti 33 dikali ada sekitar 66 ya? Ya, Kak, untuk tahun ini 38 provinsi, Kak. 38 tambah yang internasional tadi ya, ada satu pasang ya, jadi 39 dikali 2 ya. Pasang sama duta inisiatif, Kak. Oh. Nah. Itu sepasang ya, Kak Teguh ya? Iya, Kak, sepasang, Kak. Nah, dari 3.000 hanya dipilih sekitar mungkin 78 atau 80 orang kayak gitu. Jadi artinya kita benar-benar berseleksi dengan ketat ya untuk duta potensi pemuda Indonesia ini. Dan ini akan menjadi aku bilang menjadi signature dari Youth Ranger Indonesia, di mana kita memilih ya duta yang menjadi represent anak-anak muda Indonesia yang mau mengembangkan potensinya, bukan buat diri sendiri tapi untuk kebermanfaatan banyak orang ya. Kayak gitu. Nanti Kak Teguh yang in charge banget nih sama duta potensi pemuda ini. Kayak gitu. Next. Kemudian kita punya Trust Ranger Indonesia ya. Nah, Kak Dimas boleh cerita nih, Kak Dimas. Oke. Gitu. Oke, jadi teman-teman terima kasih Ko David atas kesempatannya. Nah, jadi teman-teman Trust Indonesia ini kebetulan Dimas yang jadi foundernya. Nah, Trust Indonesia ini kita kurang lebih baru 5 bulan, di bulan Juli teman-teman. Tapi alhamdulillah kita sudah punya ribuan anggota juga dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi Trust Indonesia adalah sebuah komunitas di bawah naungan Youth Ranger Indonesia, dan kita secara konkret mengkampanyekan isu lingkungan dan juga sampah secara berkelanjutan dari berbagai pilar yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih akan ada di ranger-ranger atau anggota kita atau teman-teman pun yang tertarik di isu lingkungan dan juga sampah, kita teman-teman bisa menuangkan ide tersebut semuanya di Trust Ranger Indonesia. Seperti itu. Pilar-pilar yang ada, teman-teman kurang lebih ada 7. Pertama itu berkaitan dengan clean up, kedua tentang food waste, yang ketiga adalah tentang perubahan energi jadi sampah, kemudian tentang sustainability lifestyle kayak misalnya penggunaan tumbler dan lain sebagainya. Terus ada litbang, penelitian pengabdian dan juga pengembangan. Jadi kita bikin pengabdian masyarakat dan juga bikin penelitian dan inovasi, paper dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang polusi dan juga pencemaran. Teman-teman di sini contoh kegiatan yang ada, ini ada AREDES, pengabdian masyarakat dilakukan di Garut, Desa Parakan. Kita juga kolaborasi bareng Save the Children, mitra-mitra kita strategis, kita di perubahan energi, kita kolaborasi bareng Teknik Lingkungan ITB untuk pengembangan dari sampel sampah bersama Kementerian LHK, mengembangkan pedoman sampah yang akan diterapkan di Indonesia. Kemudian juga di pengelolaan, satu lagi teman-teman pilarnya kita adalah tentang pengolahan limbah kosmetik. Nah, di sana kita kolaborasi bareng PT Biomedik dan juga teman-teman yang lainnya. Secara internasional kita kolaborasi bareng di bawah naungan PBB, ada UNEP
USSDR, dan juga ada beberapa yang lain juga. Ada WCD, kemudian Planet Heroes, kementerian-kementerian kita ikut menyusun dalam RPJMN, DBKN, dan juga kebijakan di tingkat provinsi dan juga regional. Jadi cakupannya sangat luas teman-teman. Kalau berbicara tentang lingkungan, teman-teman silakan terus mengembangkan ide-ide dan gagasannya, inovasi yang dilakukan untuk proses pengembangan yang akan dilakukan. Seperti itu mungkin Ko David dari Universitas Ranger Indonesia. Thank you ya Kak Dimas ya. Jadi teman-teman kita tuh punya beberapa nantinya kita akan ada beberapa komunitas-komunitas yang dinaungi oleh Youth Ranger juga ya Kak Dimas ya, Kak Rasya ya. Iya betul, ada divisi baru di PR Kak, Community Partner, nanti bisa dijelaskan ya. Oke, nanti habis ini dijelasin ya nanti ya. Oke, thank you. Jadi nanti bakal ada community yang akan dinaungi oleh Youth Ranger juga. Jadi kita akan menjadi NGO dengan massa yang sangat banyak, karena kita akan gandeng head-head community yang nantinya juga head-head ini juga punya banyak anggota di dalamnya, dan kita akan buat ini menjadi sesuatu. Kalian tahu nggak sih, gelora itu kan sesuatu yang ibaratnya kayak gelombang ya. Nah aku berharap gelombang ini benar-benar besar banget sih kayak gitu. Jadi kita sama-sama serempak kayak gitu kan untuk menyuarakan hal yang benar kayak gitu. Dan paling penting satu lagi ya, mungkin tadi juga infokan ke teman-teman, kita NGO kita bersih ya. Jadi kita nggak mendukung salah satu paslon dan sebagainya juga, ya kan? Jadi di masa ini juga teman-teman make sure jangan sampai nanti ada rame-rame atau kita ribut gara-gara pilihan kita sama-sama kayak gitu. Aku, Kak Inal, dan beberapa Kak Dimas dan Kak Rasya dan beberapa yang lain pun kita nggak menyuarakan kita dukung siapa atau ya pilihan kita silentkan. Kayak gitu. Yang penting kita dukung Indonesia emas ya. Yang gitu. pasti hak pilih dipakai teman-teman. Hak pilih dipakai yang penting ya. Next. Terus kita punya kayak gitu. Tadi hari ini aku juga habis ketemu sama Kak Dino ya. Jadi Kak Dino juga lagi prepare untuk S2 di luar negeri juga kayak gitu. Kak Dino jago banget. Kak Dino ini foundersnya itu namanya Cornelius Dino. Dia salah satu sahabatku ya kayak gitu. Basically karena kesulitan ekonomi akhirnya susah untuk cari cari tempat belajar bahasa Inggris. Nah di sini ada namanya Your English Zone. Jadi di sini menjadi wadah ya kan, wadah buat anak-anak muda untuk belajar bahasa Inggris. Intinya itu aja kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pede, percaya diri, dan juga bisa nyaman untuk belajar bahasa Inggris di community ini kayak gitu. Next. Jadi ini yang under langsung dari Youth Ranger Indonesia ya. Jadi yang dikawal sama-sama dengan Youth Ranger Indonesia kayak gitu. Ada Toko Ranger juga, ya kan? Ini sama foundersnya itu ada Karya nggak hadir ya di sini ya. Ada Arya Saputra. Nah, jadi Karya ini punya isu yang cukup sensitif dengan pengendalian tembakau kayak gitu. Jadi harapannya anak-anak muda ini ya kan bisa mengendalikan konsumsi tembakau dan juga memastikan generasi ini bebas dari asap rokok kayak gitu, tembakau ini kayak gitu. Ini menjadi isu yang sangat panas, tapi aku rasa anak-anak muda perlu melek kayak gitu. Jadi silakan follow ya Trust Ranger-nya, Your English Zone, Toko Ranger juga, ya kan follow teman-teman yang ada juga. Next. Nah, kita juga kemarin bikin event Interfaith Youth Journey. Siapa yang ikutan di sini? Ada yang ikut? Boleh di chat teman-teman, siapa yang ikutan nih? Saya Kak ikut. Siapa yang ikut? Ada yang ikut gak? Ada yang ikutan? Kak Faisal, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Nah coba kalau gitu Hasan, coba nih kita dengar ya Kak Hasan kayak gimana pengalamannya Kak Hasan sama Kak Nau. Ya mau Hasan dulu atau aku dulu nih? Nau juga gabak. Perempuan dulu deh. Boleh. Perempuan dulu deh. Kanawa. Oke, ini merupakan merupakan suatu inovasi ya, program yang sangat, menurut aku ini juga banyak banget antusias dari teman-teman Rangers waktu itu. Jadi benar-benar waktu itu aku di dokumentasi juga gitu kan, aku mutain kalian gitu kalau misalkan kalian ada ingat aku yang mau mutain kalian gitu ya. Seru banget sih karena kan
itu kan kita dari Istiqlal dulu terus ke katedral gitu ya, dan kita disambut baik sama pemuka-pemuka agama di sana gitu, dari baik dari yang dari Istiqlalnya maupun dari pendetanya langsung dari katedral gitu sih. Jadi benar-benar ramai banget gitu ya, saling sharing-sharing juga soal sejarah gitu kan ya, yang ada di rumah ibadah masing-masing gitu sih. Pokoknya keren banget waktu itu. Keren banget yang udah ikut, pasti seru banget deh. Kita langsung banyak kenal-kenalan gitu sih. Oke, itu aja dari aku. Silakan Kak Hasan untuk sharing. Oke, terima kasih waktunya Kak. Kalau dari saya pribadi, kemarin kan saya juga bantu PR kan Kak, dan juga bagian konsumsi. Ada momen yang paling seru, yaitu ketika kita diizinkan untuk melewati jembatan atau penghubung itu, yang dimana itu jembatan yang belum diresmikan oleh Presiden Jokowi, tapi kita diberi izin buat melewati jembatan itu, dan itu perdana buat aku pribadi, dan juga merasakan atmosfer bagaimana sih agama lain buat beribadah itu, mulai dari kita mengetahui dari seluk-beluknya sampai kita bisa berkunjung di tempat yang dimana tempat itu, kalau bilang I can to say this is my first time to come to there, that is make me so excited. Thank you. Oke, thank you ya Kak Rasya sama Kak Kanau sama Kak Hasan. Nah, jadi teman-teman, kita Youth Ranger, kita menganut ya Bhinneka Tunggal Ika juga. Jadi beragam agama, beragam suku, apapun juga kita tetap satu kayak gitu. Jadi kita sama-sama dukung untuk pengembangan Indonesia, pengembangan anak-anak muda. Jadi, tanpa melihat agama, suku, ras, atau apapun juga. Next. Nah, di sini kita mungkin Kak Rasya ya. Kak Rasya belum muncul nih. Kak Rasya boleh jelasin sedikit? Ketuanya Kak Rasya. Iya kok. Gimana? Oh, ini IYPS ya? Oke. Ya, Oke, IYPS ini acara internasional pertama teman-teman dari Youth Ranger Indonesia, dan ini mengambil tema Empowering Youth for Global Change. Kita ambil tema besar di sini terkait hal itu, dan mengusung 3, yaitu Future Work, Quality Education, sama Economic Development. Jadi di sini kita kayak ngumpulkan seluruh pemuda-pemudi dari berbagai dunia gitu teman-teman, dengan tuan rumah di Malaysia gitu. Rumahnya di Malaysia, kita kumpulkan mereka untuk mengadakan konferensi internasional. Nah, panitianya udah ada, dan sekarang kita lagi ongoing ke tahap interview teman-teman. Habis itu kita ke tahap SGD, dan sedikit lagi sih prosesnya untuk menuju hari H acara. Jadi seru banget ini acaranya. Barangkali nanti teman-teman Impact Man mau hadir sama-sama di acara ini. Bisa banget teman-teman, barangkali nanti dari IYP siapa tahu akan ada butuh panitia baru gitu kan, yang bisa ngebantu dari berbagai divisi, mungkin ada yang kekurangan. Nanti kita bisa undang teman-teman Impact Man untuk sama-sama berkembang di IYPS ini gitu. Karena kita sekarang lagi di tahap persiapan juga menuju hari acara di Malaysia nanti. Mungkin kayak gitu aja sih kok, maaf singkat aja karena waktu juga kali ya kok, ini PPT-nya juga masih banyak. Thank you kok. Oke, thank you. Lanjut. Jadi ada IYPS next. Nah, kita punya program menarik ya. Jadi ini program mentoring. Pokoknya kita suka membuat beragam project mentoring ya. Jadi nanti teman-teman yang mau ikutan program-program mentoring, silakan bisa ikutan kegiatan ini. Nah, ini dilakukan oleh tim program ya. Next. Terus nah ini program mentoringnya. Salah satunya kemarin kita bikin annual meeting ya. Nah, harapannya nanti kita akan bahas annual meetingnya sama Kak Rasya, sama teman-teman HR, dan juga sama Kak Dimas kayak gitu ya. Untuk mentoring annual meeting di tahun ini seperti apa kayak gitu. Jadi tunggu aja teman-teman untuk upgrading-nya. Next. Kita punya ngobras ya, kayak gitu. Ngobrol asik. Nah, ini harapannya terus bisa dilanjutkan. Ini program pertama dari Youth Ranger sih sebetulnya kayak gitu. Kita awalnya buat di WhatsApp kayak gitu. Nah, sekarang silakan aja konsep baru, nanti teman-teman yang kawal kayak gitu. Next. Nah, ini teman-teman rencana programnya ada banyak banget. Nah, ini aku rasa akan ada banyak tambahan program-program yang menarik lainnya yang nantinya bisa teman-teman ikutin kayak gitu. Next. Boleh. Sorry Kak, boleh jelasin singkat aja Kak? Boleh. Ya. Jadi teman-teman, ini yang mungkin berbeda dan juga inovasi yang kita lakukan bareng Rasya teman-teman. Jadi ada program wajib yang insya Allah dengan rahmat Tuhan di Malaysia bisa terus dilakukan gitu ya teman-teman. Pertama tentang program internasional Youth Social Summit seperti itu. Terus annual meeting itu seperti raker teman-teman, raker. Jadi rapat kerja kita yang akan kita lakukan selama setahun itu apa aja. Kemudian ada IPS Indonesian Potential Festival, itu tentang perayaan ulang tahun IRI. Itu
bulan Oktober kurang lebih teman-teman. Di Indonesia ini yang baru teman-teman. Indonesia Youth Rangers adalah sebuah program di mana kita dipertemukan di akhir masa jabatan kita semuanya, baik itu komunitas di bawah naungan kita, kemudian teman-teman seluruh Impact Pen dan juga pengurus regional, kita berkumpul untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, membuat perencanaan setahun ke depan seperti apa, mengevaluasi apa yang selama ini kita lakukan. Dan ini modelnya kita adalah kita kolaborasi, kita open tenderkan ke seluruh regional yang siap dan juga mau untuk mengambil dari open tender dari program dari Indonesia Youth Ranger Summit seperti itu. Jadi ini adalah program yang besar dan nanti teman-teman bisa mengajukan juga pendanaan ke stakeholder di daerah teman masing-masing untuk datang dan meramaikan. Nah ini nanti juga duta potensi semuanya kita berkumpul. Kita akan cari tempat yang besar, kemudian kita bertemu semuanya untuk melakukan evaluasi perayaan seperti itulah teman-teman. Terus ada potensi Indonesia Mengabdi, itu juga kita open tenderkan, dan juga ini yang paling penting teman-teman, salah satunya inkubator akselerasi komunitas, di mana banyak komunitas yang sudah ada tadi teman-teman sudah jelaskan, Your English Zone, Present Indonesia, kemudian Toko Ranger. Ke depan kurang lebih akan ada 2 berkaitan dengan komunitas di bidang seni dan juga tentang mungkin ini ya tentang pendidikan yang akan kita coba kembangkan di PR seperti itu. Cukup kok. Ini secara singkat saja. Oke, thank you ya. Guys, ini aku mau cerita sedikit sih. Jadi, kayak tadi aku ketemu sama ketuanya PPI Dunia, kayak gitu. Jadi, this is gonna be big, aku bilang big project ya, yang sama-sama dikawal. Jadi ketika kita bilang Youth Ranger Indonesia, dia ternyata udah tahu kita, kayak gitu kan. Dia cerita tunjukin kan. Ini ternyata PPI udah kerjasama nih sama Youth Ranger, kata dia. Dia tunjukin yang YPS dengan PPI Malaysia, kayak gitu. Jadi mereka tuh udah notice kita. Jadi hampir setiap kali ketika aku ketemu sama beberapa orang stakeholder lainnya, mereka tuh udah dengar dan udah tahu mengenai Youth Ranger Indonesia, kayak gitu. Jadi ketika kalian gabung di Youth Ranger Indonesia, apalagi di level nasional, semua orang tuh kenal dan semua orang tahu mengenai this NGO, gimana aksinya, gimana karyanya, gimana aktifnya, kayak gitu. Jadi teman-teman, ini akan menjadi sesuatu hal yang seru banget, kayak gitu, ketika kalian benar-benar ikut terlibat dan ya menggarap berbagai macam project-project di Youth Ranger yang ada, kayak gitu. Menurutku yang masuk di sini, yang hadir di sini ya aku bilang menjadi soldier lah, kayak gitu, tentara, kayak gitu. Artinya teman-teman di sini santai menjadi keluarga, tapi teman-teman tetap bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang teman-teman pilih, kayak gitu ya. Jadi koordinasi kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal, nggak bisa infoin ke masing-masing head-nya juga, kayak gitu. Dan tadi sama teman-teman PPI, mereka seneng dan mereka pengen ajakin buat berbagai macam event kayak gitu. Entah itu nanti kita bahas mengenai beasiswa, ya kan, beasiswa. Jadi setiap kita bikin kayak karnival nanti secara online misalkan. Jadi kita ngundang berbagai macam pemateri dari beasiswa dari setiap PPI di dunia, kayak gitu kan. Ada 65 negara, kayak gitu kan. Teman-teman misalkan mau ke Mesir, ke Jepang dan sebagainya, nanti ada mentornya juga akan membantu, kayak gitu kan. Jadi kita bisa bantu, terus kita juga bisa bikin advokasi misalkan bareng-bareng antara pemuda atau pelajar internasional dan juga pemuda nasional, kayak gitu. Karena masa yang besar itu anak-anak muda itu di internasional ya PPI dunia, dan yang di nasional yang besar ya dari Youth Ranger Indonesia. Jadi hopefully kita sama-sama bisa bangun sinergi event-event besar lainnya, kayak gitu. Jadi ya nanti akan dilanjutkan atau disambungkan ya. Nanti Kak Dimas, Kak Rasya ya, dengan Kak Hasan juga ya, dengan teman-teman PPI dunia, dan kita akan buat beragam project-project keren lainnya, kayak gitu. Next. Nah, ini kolaboratornya kita udah dengan siapa saja. Next. Kayaknya udah selesai ya. Itu aja mungkin dari aku. Thank you buat teman-teman. Bisa lanjut ke MC lainnya, Kak Dimas. Pesanku satu sih sebetulnya teman-teman. Jadikan organisasi ini rumah. Jadi ketika teman-teman tahu ini rumah, ibaratnya teman-teman bisa cerita sebebasnya, mengordinasi sesukanya, terus teman-teman juga bertanggung jawab dengan apapun yang teman-teman pilih, dan pastikan ya teman-teman ketika ada di dalam sini ya buat rumah ini menjadi nyaman, kayak gitu. Jadi artinya teman-teman di sini juga saling koordinasi, saling ya tegur sapa, saling diskusi, saling komunikasi yang baik, kayak gitu kan.
Jadikan ini rumah sama-sama kita bertumbuh kayak gitu. Jadi ayo sama-sama belajar, melesat bareng, keluarkan api pemuda sama-sama. Gitu aja. Thank you ya. Dan jangan lupa kita Ko David. Thank you. Berikutnya kita masuk ke sesi Q&A mungkin ya. 1 atau 2 pertanyaan singkat saja. Boleh teman-teman yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Ayo, mumpung sini ada foundernya nih. Jangan nanti di belakang pada bingung. Atau ngalamin seperti yuk, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kayaknya udah pada jago semua, udah ngerti Kak. Nggak ada nih, yakin ya? Betul. Kamal. Ya, silakan Kak Kamal. Selamat malam. Di unmute dulu. Malam Kak. Iya. Passwordnya apa? Sebenarnya terima kasih untuk waktunya ya Kak. Nah ini saya juga sedang belajar juga sih. Ini mendok Izin banget bertanya. Dari mana nih? Jawa ya? Dari Tegal Kak. Oh Tegal toh. Tanggaku ya, tanggaku yang ngungkep. Oh iya, punten. Iya, Monggo. orang apa kok enak. Ya, monggo pertanyaannya. Jika mungkin kan dari tadi jelasin beberapa kegiatan ya Kak. Nah itu semisal saya kan dari Tegal ya Kak. Misal kegiatannya nanti itu di jauh dari Tegal, misal di Jakarta kayak gitu kan. Nanti untuk mungkin saya bingungnya di pendananya itu gimana Kak? Apakah dari uang pribadi atau gimana Kak? Oke, thank you. Iya. Ada lagi mungkin satu Ya, lagi? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain mikir dulu ya, dan Kak Andika masih berkutat dengan pertanyaannya yang belum keluar gitu ya. Ko David silakan. Oke, jadi mostly untuk teman-teman ketika datang ke Jakarta itu teman-teman menggunakan uang pribadi sebetulnya kayak gitu. Nah, tapi ketika kalau udah sampai di Jakarta ada banyak banget rumah buat kalian kayak gitu kan. Bisa pilih rumahnya Kak Adik, rumahnya aku, rumahnya Kak Ina, dan siapapun juga kayak gitu. Yang penting kalian datang aja ke sini kayak gitu. Jadi feel free untuk gabung untuk datang ke sini kayak gitu. Akan ada banyak event di Tegal dimanapun juga. Kalau memang kalian nggak bisa hadir, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau misalkan event-event penting, aku harap teman-teman bisa nabung. Terus habis itu ya bisa datang sini kayak gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman yang udah ada di sini terus akhirnya nggak bisa datang dan ikutan keseruan di sini. Vibe-nya akan beda ketika kalian datang offline. Percayalah sama aku kayak gitu. Dan tadi rumah aku, rumah Kak Ina atau rumah teman-teman di sini mungkin akan terbuka buat kalian juga kayak gitu. Jadi silakan aja untuk datang. Kita hadir di sini kayak gitu. Tapi tadi aku berharap teman-teman juga punya ibaratnya ya punya komitmen untuk kita menyisihkan mungkin sebagian nantinya ya tadi untuk datang ke sini kayak gitu. Ya. Gimana kalau sebaliknya aja Kak Kamal? Kak Kamal yang bikin event di Tegal, kita yang ke sana. Nah, itu lebih jauh. Jadi inisiator seperti itu. Ayo. Kak David kan masih belum tahu ya Tegal seperti apa. Nah, bikin event di situ. Nah, gitu caranya. Tegal rame loh Kak. Gitu. Banyak juga pandainya. Bagus. Aku Selasa habis ke Tegal. Kuci Kak. Ya ke Kuci. Aku habis makan sate kambing Tegal Selasa kemarin. Iya. Oke. Thank you. Bikin event ya. Ya terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Ya, ayo bikin event ya, sama Youth Rider di daerah sana juga ya. Cari nanti ya. Ya Kak. Semangat. Mungkin tambahan juga teman-teman di sini ya untuk penekanan juga. Jadi seperti yang tadi di awal disampaikan, karena Impact itu ada 2 site sekarang ya, ada regional dan juga ada pusat. Diharapkan teman-teman yang sudah ada di posisi pusat itu tidak menyia-nyiakan jabatan yang kalian miliki sekarang. Ini aku ngomong dari sisi HRD ya, bukan dari pribadi ya. Jangan sampai nanti ada omongan di belakang yang malah menyebutkan kalian cuma nebeng nama atau mungkin hanya semangat di awal doang. Jangan, sayang banget soalnya. Karena seperti yang tadi disampaikan para founder, bahkan saya aja pun sampai di titik itu nggak gampang. Saya harus mengikuti banyak kegiatan, belajar banyak hal, dan itu semua saya rasakan manfaatnya. Jadi teman-teman yang baru banget join tahun ini, ketika kalian lelah, ketika kalian capek, itu hal biasa. Silakan kalian mau nangis, mau marah, itu hal biasa karena kita manusia. Kalau kalian butuh teman, silakan. Ada saya, ada Kak Amanda dari HRD, ada yang lain juga, ada Kak Andika, ada Ko David, ada Kak Inal. Silakan japri semuanya. Ayo cerita ya. Iya. Sharing gitu, jangan kalian kucuk-kucuk malah gantung diri atau lompat ke rel kereta api, nggak boleh ya.
Ya, itu nggak boleh. Jadi pastikan teman-teman semuanya, kita nggak bahas soal skill ya, tapi kita bahas yang namanya tanggung jawab. Karena kita sudah di pusat, otomatis tanggung jawab kita tuh satu level di atas yang namanya distrik. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan momen ini untuk belajar seperti itu. Oke? Aku ingin titip pesan teman-teman semuanya. Terkait tadi yang di awal disampaikan oleh Ko David, ini masa-masa politik dan semakin mendekat hari itu biasanya semakin panas gitu ya, apalagi serangan fajar dan sebagainya, teman-teman. Kita sih nitip pesan aja teman-teman, kita tidak pernah membatasi siapapun yang join di Youth Ranger Indonesia itu memilih, itu hak masing-masing. Cuman posisinya adalah kalian di sini sudah jadi pengurus inti, ya, highlight pengurus inti. It means that ada tanggung jawab yang harus kita emban, yaitu menjaga nama baik komunitas kita. Terlepas itu YRI, pasti ada komunitas lain juga yang teman-teman ikuti. Biasanya kalau kita sudah terlalu namanya merana sampai ke yang terlalu fanatik ke suatu hal hingga akhirnya menimbulkan ujaran kebencian ataupun sara seperti itu nggak akan baik hasilnya teman-teman. Dan pasti akan berimbas ke segala aspek di kehidupan teman-teman seperti itu. So that's why kita ingin nge-hard reminder berulang kali juga. Silakan posting apapun itu tentang pilihan teman-teman, mau caleg kayak mau capres kayak, tapi tolong banget teman-teman gunakanlah caption yang membangun atau setidaknya jangan sampai menjatuhkan baik itu citra yang kalian pilih maupun calon yang lainnya seperti itu. Itu sudah teman-teman dari HRD. Oke, semoga pesannya tersampaikan. Dan kita juga nanti dari tim HRD for Information, kita akan mengadakan patroli ya. Kita akan mulai kepoin Instagram dan media sosial teman-teman. Kalau kita menemukan ada yang seperti itu, kita akan nanti diskusikan dengan founder, apakah langsung dieksekusi ban atau mungkin masih di SP seperti teman-teman. So, jangan sampai kalian belum berkarya, tapi hanya gara-gara yang tadi hal sepele, kalian langsung kena SP atau mungkin putus kontrak seperti itu ya. Sayang sekali gitu. Oke, Kak Dimas mungkin mau tambahin? Iya, sedikit Kak. Tapi teman-teman jangan sampai teman-teman juga karena hal ini teman-teman jadi nggak melek politik. Itu nggak banget. Jadi teman-teman, salah satu hal penting yang ingin Dimas sampaikan di sini adalah tentang sifat kita di sini adalah kita netral yang utama. Tapi kita sebagai pemuda kita harus melek politik. Bahkan kita juga ada, insya Allah ada kolaborasi bareng bijak memilih, dan kita di bulan Januari ini juga ongoing teman-teman, ada project bareng untuk menyuarakan tentang pentingnya kita sebagai pemuda untuk melek politik dan juga untuk menggunakan hak suara kita. Itu ada di Bandung, insya Allah tanggal 28 kita akan jalan project itu teman-teman. Jadi aku harap teman-teman boleh untuk kritisi semua paslon, nggak masalah. Tapi untuk masuk ke tim ses, ke timnas ataupun manapun teman-teman bisa dipertimbangkan lagi apakah teman-teman pilih sana atau milih di Youth Ranger kayak gitu. Jadi dalam 5 hari besok teman-teman lebih lagi niatkan hatinya, tentukan yang bagaimana niat awal teman-teman. Kalau misalnya dirasa enggak satu misi dengan teman-teman, silakan, pintu masih terbuka buat teman-teman. Masih banyak teman-teman yang masih ingin di posisi teman-teman. Iya. Ingat teman-teman, posisi kalian telah melewati ribuan orang, teman-teman. Cukup Kak, terima kasih. Thank you Kak Dimas. Baik, tadi dia sekilas reminder. Kita masuk ke sesi berikutnya, perkenalan masing-masing divisi oleh shift-nya. Nah, ini sesi yang paling tunggu nih, jadi biar saling mengenal seperti itu ya. Baik, teman-teman semuanya, boleh dilihat sudah ada breakout rooms ya. Silakan teman-teman join ke masing-masing. Bentar, ada kini tadi nih. Sebentar. Ada Kak Tresia, sorry, baru Depok. Oh, ini mungkin udah salah ini kali ya. Salah masukin jawaban, maksudnya ke Q&A. Oke. Ya, silakan teman-teman masuk ke breakout room sesuai dengan divisi teman-teman. Jangan salah kamar ya, mohon maaf. Nanti teman-teman semuanya, itu dia untuk malam hari ini onboarding-nya. Selamat bertugas kalian semua, tetap semangat dan selalu ingat jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau kalian merasa ada yang nggak beres dengan kepengurusan kalian, entah itu misalnya shift kalian atau head kalian yang suka marah-marah nggak jelas, tantrum contohnya gitu ya, atau mungkin suka ngilang nggak jelas, jangan sungkan, jangan biasakan ngomong di belakang.
ada HRD yang tugasnya untuk mengevaluasi. Japri kami, ada Kak Dimas yang selalu aktif 24 jam, kecuali jam 12 malam ya. Kemudian ada Kak Rasya juga, silakan. Kalau beliau-beliaunya nggak balas, teman-teman, jangan baper. Karena biasanya chatnya itu numpuk. Langsung telepon aja nggak apa-apa, asal jangan di video call, bahaya soalnya ya. Jadi teman-teman pastikan 1 tahun masa jabatan semua belajar, dan kita akan bertemu mungkin di annual meeting ya, biar saling lebih kenal gitu teman-teman.